Hai semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Nah, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu dan juga hidupkan notifikasinya agar selalu mendapatkan update video yang terbaru. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai limit fungsi trigonometri part kedua. Part pertama, kamu bisa lihat linknya di description box. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai menentukan limit fungsi trigonometri dengan berbagai cara. Jika kamu menemukan soal limit x menuju c dari fx dengan fx adalah fungsi trigonometri, hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah substitusi langsung. Substitusi langsung artinya mengganti x pada fungsi dengan nilai x yang diminta oleh limit. Jika kamu mendapatkan nilai yang pasti, bukan bentuk tak tentu seperti 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka selesailah pekerjaanmu dalam mencari nilai limit tersebut. Karena nilai yang kamu dapatkan adalah nilai dari limit fungsi trigonometri itu. Nah, bagaimana jika dengan substitusi langsung kamu mendapatkan bentuk tak tentu? Yang bisa kamu lakukan adalah menghilangkan pembuat bentuk tak tentu tersebut. Caranya adalah dengan faktorisasi. Jika soal tersebut tidak bisa difaktorisasi, maka kamu bisa mengubah bentuk dari soal tersebut. Mengubah bentuk soal dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri. Nah, rumus-rumus trigonometri itu sudah ada pada video materi prasyarat untuk limit fungsi trigonometri. Kamu bisa cek lagi ya video materi prasyarat tersebut. Oke, lanjut. Lalu kalau seandainya kamu sudah melakukan ketiga cara ini, tapi masih mendapatkan bentuk tak tentu, apa yang bisa dilakukan? Nah, mungkin saja cara terakhir yaitu dengan menggunakan rumus limit trigonometri yang akan kita pelajari pada video ini. Nah, pada video ini kita akan mempelajari yang pertama membuktikan rumus limit fungsi trigonometri, yaitu limit x menuju 0 dari sin x per x sama dengan 1 dan limit x menuju 0 dari tan x per x sama dengan 1. Yang kedua, kita akan melakukan pengembangan bentuk dari rumus limit fungsi trigonometri tersebut. Dan yang terakhir adalah aplikasi terhadap soal-soal. Nah, langsung saja kita membuktikan rumus dasar dari fungsi trigonometri, yaitu limit x menuju 0 untuk sin x per x sama dengan 1. Perhatikan lingkaran dengan jari-jari satu satuan seperti berikut ini. Lalu kita gambar segitiga dengan pusat yang sama dengan pusat lingkaran. Kemudian kita berikan sudut dengan besaran x dan beri nama titik sudutnya OAB. Lalu di sini titik C. Nah, perhatikan segitiga AOB. Kita bisa membuat persamaan sin x yaitu AB per OB sesuai dengan sin demi ya. Karena OB adalah jari-jari dari lingkaran yang ini, maka didapat sin x sama dengan AB per 1. Karena tadi jari-jarinya 1 ya, sehingga sin x sama dengan AB. Lalu kita cari juga perbandingan untuk cos x yaitu OA per OB. Sama seperti yang tadi, didapat cos x sama dengan OA. Kemudian kita gambar satu lingkaran lagi yang berpusat di O dan juga melalui titik A, seperti ini. Dan kita berikan nama di sini AOD. Didapatlah joring AOD. Nah, dari gambar kita bisa lihat ada joring AOD, ada segitiga AOB, dan juga ada joring BOC. Kalau kita perhatikan gambar, berlaku pertidaksamaan berikut, yaitu luas joring AOD kecil atau sama dari luas segitiga AOB atau kecil sama dari luas joring COB. Nah, ini yang paling kecil, lalu yang di tengah-tengahnya adalah segitiga, dan yang paling besar adalah BOC. Kalau kita lakukan dengan rumus untuk mencari luasnya, didapat X per 2pi dikali pi r kuadrat. Ini adalah rumus joring ya. X sebagai sudut ini, sudut joringnya,
2pi adalah keseluruhan dari sudut pada lingkaran, πr kuadrat adalah rumus dari luas lingkaran. Kemudian untuk luas segitiga, rumusnya adalah alas kali tinggi per 2. Kemudian untuk luas joring COB, yaitu x per 2pi dikali πr kuadrat. R-nya disengajakan dengan huruf besar ya. Lalu kita lihat R untuk AOD adalah OA, sehingga didapat x per 2pi dikali pi dikali OA kuadrat. Kemudian untuk segitiga, alasnya adalah ini OA dan tingginya adalah AB. Kemudian untuk joring COB, jari-jarinya adalah OB, sehingga didapat x per 2pi dikali pi dikali OB kuadrat. Nah, lalu kita lihat bahwa OA di sini adalah cos X dan OB adalah sin X, sehingga didapatkan persamaan x per 2pi dikali pi cos kuadrat X kecil sama untuk segitiganya menjadi cos X dikali sin X per 2, dan untuk joring COB-nya menjadi x per 2pi dikali 1 kuadrat, karena tadi OB adalah jari-jarinya yaitu 1 ya. Lalu di sini kita bisa sederhanakan, sama-sama kita bagi pi-nya, sehingga didapatkan x per 2 cos kuadrat X kecil sama dari cos X sin X per 2 kecil sama dari x per 2. Satunya tidak kita tulis lagi ya. Kemudian ketiga ruas sama-sama kita kali 2, sehingga didapatkan x cos kuadrat X kecil sama dari cos X sin X kecil sama dari X. Nah, kemudian ketiga ruas kita bagi dengan x per cos X. Sehingga jika kita sederhanakan, ini bisa kita bagi ya. Sehingga didapat cos X kecil sama dari sin X per X kecil sama dari 1 per cos X. Lalu kita berikan limit X menuju 0 untuk ketiga ruasnya. Kemudian kita substitusi nilai X sama dengan 0 ke cos X. Yang bagian tengah kita pertahankan ya, sehingga didapat limit X menuju 0 dari cos 0, dan di sini limit X menuju 0 dari 1 per cos 0. Sehingga kita dapatkan nilai 1 pada ruas kiri dan ruas kanan. Nah, sehingga berdasarkan teorema limit, ini sudah terbukti bahwa limit X menuju 0 dari sin X per X sama dengan 1. Kita lanjut untuk pembuktian rumus dasar limit fungsi trigonometri untuk limit X menuju 0 dari tan X per X sama dengan 1. Nah, langkahnya sama dengan seperti untuk sin X. Nah, langkahnya sama sampai di sini. Bedanya adalah ketika sudah didapatkan bentuk persamaan seperti ini, ketiga ruasnya sama-sama kita bagi dengan X cos kuadrat X. Oke, kalau kita sederhanakan, ini X-nya hilang sehingga nanti didapat 1. Ini cos-nya juga hilang 1, sehingga dapat sin X per cos X yang nantinya bisa kita ubah menjadi tan X. Sedangkan di sini tinggal 1 per cos kuadrat X. 1 kecil sama dari tan X per X kecil sama dari 1 per cos kuadrat X. Kemudian untuk ketiga ruasnya kita berikan limit X menuju 0. Lalu kita substitusi, didapat limit X menuju 0 untuk 1, bagian yang ini tidak kita ubah, sedangkan untuk 1 per cos kuadrat X kita ganti X-nya dengan 0. Cos 0 nilainya adalah 1, sehingga didapat ini. Sama seperti yang tadi, terbuktilah bahwa limit tan untuk X menuju 0 dari tan X per X sama dengan 1.
Nah, silahkan dicatat pembuktiannya. Nah, sekarang kita simpulkan dulu. Jadi, rumus dasar untuk limit fungsi trigonometri untuk limit x menuju 0 dari x per sin x ataupun sin x per x sama dengan 1. Dan juga untuk limit x menuju 0 untuk fungsi x per tan x ataupun tan x per x sama dengan 1. Nah, apa bentuk pengembangannya? Pengembangan dari teorema atau rumus limit tersebut adalah seperti ini. Jika seandainya suatu fungsi menuju 0 dan nama dari fungsi ini sama, berarti nilainya juga 1. Ini berlaku untuk sin dan tan. Nah, contoh, limit 4x menuju 0 dari sin 4x per 4x sama dengan 1. Nah, ini bisa mengakibatkan kalau kita lihat 4x menuju 0, jika sama-sama kita bagi 4, didapat x menuju 0. Sehingga nantinya bisa saja kita simpulkan limit x menuju 0 dari sin 4x per 4x sama dengan 1. Kenapa? 4x menuju 0 sama saja dengan x menuju 0. Jadi nanti kalau kamu mendapatkan bentuk seperti ini, walaupun nama ininya tidak sama dengan 4x dan 4x yang di sini, hasilnya bisa kita dapatkan 1. Oke, contoh kedua, limit dari 2x dikurang 4 menuju 0 dari sin 2x kurang 4 per 2x dikurang 4, nilainya juga 1. Ini sesuai dengan pengembangan teorema limit fungsi trigonometri tadi ya. Nah, apa akibatnya dari ini? 2x dikurang 4 menuju 0 bisa kita modifikasi menjadi 2x menuju 4. Lalu kita sederhanakan bisa menjadi x menuju 2. Akibatnya 2x dikurang 4 menuju 0 sama saja nilainya dengan x menuju 2. Jadi nanti kamu bisa saja menemukan limit x menuju 2 dari sin 2x dikurang 4 per 2x dikurang 4, nilainya adalah 1. Walaupun bentuk ini tidak sama dengan pada fungsinya, tetapi ternyata karena nilainya itu bisa diubah menjadi seperti ini, maka berlakulah rumus dari trigonometri tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh soal ketiga, limit x menuju 0 dari sin 5x per 3x. Nah, mari kita coba contoh soal limit x menuju 0 dari sin 5x per 3x. Nah, apa bedanya soal ini dengan soal sebelumnya? Coba lihat bahwa fungsi yang di atas tidak sama dengan yang di bawah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah mencarikan pasangan untuk sin 5x. Caranya adalah kita kali dengan 5 per 5. Karena ini kan bisa digeser ke sini. Sehingga bisa kita dapatkan limit x menuju 0 dari sin 5x per 5x dikali limit x menuju 0 dari 5 per 3. 3-nya yang ini ya. Limit itu kan kalau perkalian bisa kita pisah. Nah, untuk bentuk yang ini sudah kita dapatkan 1. Karena atas bawahnya sama ya. Kemudian untuk limit suatu konstanta hasilnya tetap 5 per 3. Jadi untuk limit x menuju 0 dari sin 5x per 3x hasilnya adalah 5 per 3. Lanjut ke soal berikutnya, limit x menuju 0 dari 6x per tan 7x. Sama seperti soal nomor 3, di sini kita mencari pasangan untuk tan 7x. Sehingga ini kita kali dengan 7 per 7. Kenapa 7 per 7? Karena hasilnya adalah 1. Artinya tidak mengubah nilai soal. Lalu kita modifikasi bentuknya menjadi limit x menuju 0 dari 7x per tan 7x dikali limit x menuju 0 dari 6 per 7. Nah, bentuk ini sudah bisa kita gunakan sifatnya sehingga bernilai 1
dan bentuk ini hasilnya adalah 6/7. Sehingga hasil dari limit X menuju 0 dari 6X per tan 7X adalah 6/7. Lanjut soal berikutnya. Nah, soal berikutnya melibatkan sin dan tan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, pada soal ini kita juga mencarikan pasangan untuk sin 5x dan juga tan 8x. Apa pengalinya? Karena di sini tidak ada komponen lain untuk x, maka pengalinya adalah 5x per 5x dan juga sekaligus 8x per 8x. Kalau kita susun, jadinya limit x menuju 0 dari sin 5x per 5x, dan ini kita geser, dikali limit x menuju 0 dari 8x per tan 8x. Nah, kemudian masih tinggal limit x menuju 0 yang ini sama yang ini, 5x per 8x. Nah, berdasarkan bentuk rumus, ini bisa menjadi bernilai 1, begitu juga dengan 8x per tan 8x juga bernilai 1. Sedangkan yang ini kita sederhanakan sehingga dapat 5/8. Jadi, nilai limit x menuju 0 dari sin 5x per tan 8x hasilnya adalah 5/8. Nah, coba perhatikan soal nomor 3, 4, dan 5. Di sini kita lihat sin 5x per 3x. Hasilnya adalah 5/3. 6x tan 7x. Hasilnya adalah 6/7. Sin 5x tan 8x. Hasilnya adalah 5/8. Nah, tampak kan polanya bahwa nilai limitnya sama dengan koefisien dari x-nya, sehingga kita bisa mendapatkan rumus cepat untuk limit trigonometri, yakni limit x menuju 0 dari ax per sin bx ataupun sin ax per bx nilainya adalah a per b. Dan juga untuk limit x menuju 0 dari ax per tan bx ataupun tan ax per bx hasilnya juga a per b. Dan tambahan rumus yaitu limit x menuju 0 dari sin ax per tan bx ataupun tan ax per sin bx hasilnya juga a per b. Nah, rumus ini bisa digunakan untuk soal-soal berikutnya. Oke, kita coba contoh soal. Soal nomor 6, limit x menuju 0 dari sin kuadrat 3x per 5x kuadrat. Oke, untuk soal ini kita bisa modifikasi dulu soalnya. Kita jabarkan bentuk sin kuadrat 3x sehingga menjadi sin 3x dikali sin 3x per 5x kuadrat 5x dikali x. Nah, dengan sifat limit kita bisa menjabarkan bentuk ini sehingga limit x menuju 0 dari sin 3x per 5x dikali limit x menuju 0 dari sin 3x per x. Berdasarkan rumus cepat yang tadi, ini dapatnya adalah 3/5, sedangkan ini dapatnya adalah 3/1. Sehingga hasil akhirnya adalah 9/5. Lanjut soal ke-7, limit x menuju 0 dari 6x sin 3x per tan 7x kali tan 2x. Ini hampir sama dengan soal nomor 6. Soalnya kita modifikasi dan kita berikan limit untuk setiap sukunya. Limit x menuju 0 dari 6x per tan 7x dikali limit x menuju 0 dari sin 3x per tan 2x. Sehingga untuk yang ini didapatkan hasilnya 6/7 dikali 3/2. Sehingga hasilnya kalau kita sederhanakan dapat 3, 9/7.
Lanjut soal berikutnya, nomor 8. Limit X menuju 0 dari sin 3X dikurang tan 4X per 5X. Nah, soal ini bisa kita modifikasi dengan membagi setiap suku dengan penyebutnya. Sehingga bisa kita ubah menjadi sin 3X per 5X dikurang limit X menuju 0 dari tan 4X per 5X. Sama dengan, nah yang ini sudah berbentuk seperti rumus cepat. Sehingga didapat hasilnya 5/3 dikurang 4/5. Hasil akhirnya adalah negatif 1/5. Lanjut soal ke-9. Limit X menuju 0 dari 6X per tan 7X ditambah sin 2X. Apakah soal nomor 9 ini bisa dilakukan seperti soal nomor 8? Jawabannya adalah tidak, karena yang melibatkan penambahan di sini adalah penyebutnya. Sedangkan pada soal nomor 8 adalah pembilang. Nah, ingat bahwa A ditambah B per C itu artinya adalah A per C ditambah B per C. Tetapi tidak ada bentuk penjabaran untuk jika tambah atau kurang itu berada pada penyebut. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Di sini kita perlu memodifikasi soal. Sama seperti sebelumnya, kita cari pasangan untuk masing-masing dari fungsi ini. Nah, yang paling sederhana adalah 1/x per 1/x. Nah, ingat 1/x per 1/x ini hasilnya 1, berarti aman untuk soal, tidak mengubah soal. Sehingga ini jadinya limit X menuju 0 dari 6X per X per tan 7X per X ditambah sin 2X per X. Nah, sehingga ini didapat limit X menuju 0 dari ini disederhanakan dapat 6 per tan 7X per X ditambah sin 2X per X. Nah, ini boleh kita berikan limit satu persatu atau untuk simpel langsung saja. Limit untuk 6 hasilnya tetap 6 per bentuk ini kita dapatkan 7/1 ditambah 2/1. Sehingga ini didapatkan 6/9. Oke, semoga bisa dimengerti ya sampai soal nomor 9. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 10. Limit X menuju 0 dari 6X per tan 8X dikali cos 2X. Nah, untuk soal ini sama seperti sebelumnya, kita berikan penjabaran. Limit X menuju 0 dari 6X per tan 8X dikali limit X menuju 0 dari 1 per cos 2X. Nah, bentuk ini bisa kita gunakan rumus cepat sehingga didapatkan 6/8 dikali limit X menuju 0 untuk cos 2X. Kita substitusi saja 0-nya, berarti cos 2 dikali 0 sama dengan 6/8 dikali 1 per cos 0. 6/8 dikali 1 per cos 0 adalah 1, didapat 6/8. Nah, karena bukan 0/0, berarti inilah jawabannya. Kemudian soal terakhir, limit X menuju 0 dari sin 2X dikali cos 6X per 8X. Nah, hampir sama cara penyelesaiannya. Ini kita berikan limit satu persatu. Sin 2X per 8X dikali limit X menuju 0 dari cos 6X. Sama dengan, ini bisa kita gunakan rumus karena bentuknya sudah seperti rumus, yaitu 2/8 dikali cos 6 dikali 0. Berarti 2/8 dikali cos 0 sama dengan 2/8 dikali 1. Sehingga hasilnya adalah 2/8.
Nah, diharapkan dengan 11 soal yang sudah diberikan, adik-adik bisa memahami cara pemakaian untuk rumus fungsi limit trigonometri. Sebelum video ini berakhir, aku akan kasih beberapa latihan. Ada 5 soal. Nah, jika ada pertanyaan, bisa ditanya di Instagram saya dengan nama yang sama dengan YouTube channel ini, yaitu Riri April. Nah, semoga kalian bisa mendapatkan suatu ilmu dari video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.